Oke. Begitu kecil, nanti kita pakai tutup. Ya, gitu. Coba kita coba tes. Tes. Oke, Tes. bagus. Teknis siap? Siap semua? Audiens siap? Mungkin kursi Pak. Siap ya? Oke, Pak. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah ya. Di tempat yang baru, tempatnya juga luar biasa baiknya. Tepuk tangan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Al Markas memang the best ya. Ngobras, ngobrol persoalan keumatan dan kebangsaan. Pada zaman Orde Baru dulu dikenal istilah wawasan kebangsaan. Sekarang ini rupanya zaman berubah, harus ditambah lagi tentang wawasan kebencanaan. Ya, betul ya. Karena kita negara banyak bencana. Saya nggak tahu apakah punya kaitan bencana ini karena bencana politik dan kekuasaan. Ya, kalau kata Ebit, mungkin Tuhan mulai melihat tingkah kita yang selalu kira-kira ada perbuatan manusia di situ. Ada sentuhan kebijakan di situ sampai negara kita ini banyak bencana, multi bencana ya. Pengantarnya begitu saja karena yang bahas lebih dalam adalah pakarnya. Satu pakar ekologi, satu pakar geologi. Jadi bertemu di sini. Kita semua ini disebut sebagai pakar cocologi. Ya, semua dihubung-hubungkan, Pak ya. Pokoknya ilmu teori konspirasi, teori domino ketemu di pakar cocologi itu. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana ya Indonesia ini punya sikap tentang mitigasi bencana ya, punya wawasan tentang mitigasi bencana. Pagi hari ini sudah hadir di hadapan kita semua dan akan siap berbicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana. Beliau adalah pakar geologi dan wakil rektor 4 Universitas Hasanuddin. Tepuk tangan dulu Pak, biar rame ya. Jadi saya pikir tadinya Ustaz Maulana, Pak. Ternyata Adi Maulana. Jadi Ustaz. Oh, Ustaz. Oh ya. Sebentar lagi tergeser Ustaz Maulana itu, Pak. Yang kedua adalah tuan rumah katanya. Tapi kali ini jadi narasumber adalah Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu MSI. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah pakar ekologi Islam dari Universitas Islam Makassar. Tadi sudah sepakat, sudah bahwa yang pertama akan berbicara adalah tuan rumah dulu. Jadi saya persilahkan untuk 15 menit pertama Profesor Dr. Insinyur
Mir Alam Badu. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diulang kapan ini kayak kurang semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan sarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya banggakan moderator dulu Profesor Adi Maulana, ini pakar geologi yang diberikan amanah sebagai WR4. Kalau WR4 dulu tuh hubungan kerjasama ya, pengembangan dan kerjasama. Masih tetap. Karena di UNHAS sekarang WR1-nya itu sekaligus menjadi kemahasiswaan. Ada bos saya yang memberi amanah, Pak Prof. Mustari. Saya bilang, siap komandan. Awalnya sih agak ragu juga, ini mitigasi, berarti kesiapan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Nah, rupanya setelah saya telusuri, itu juga masuk ruang lingkup bagaimana terlibat kita di dalam mencari akar masalahnya itu bencana. Kemudian kita terlibat untuk bagaimana meminimalkan. Ada guru saya, Prof. Rahman Teng, teman-teman yang lain ini, para ibu-ibu. Alhamdulillah, kita duduk di bawah pohon ini, luar biasa. Luar biasa ini. Tuhan yang menciptakan segalanya sebenarnya untuk kepentingan umat manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang aku ciptakan itu, aku ciptakan untuk kehidupan umat manusia. Tetapi kenapa cenderung manusia sendiri yang merusak? Dijawab sendiri juga oleh Allah. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulahnya manusia. Dan pasti akan aku tunjukkan ulahnya manusia. Ulah sekarang saya coba perluas itu, bukan hanya ulah fisik. Menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan. Iya. Tetapi ulah bisa berarti kebijakan pemerintah yang tidak Ya. berpihak pada lingkungan. Bisa juga berarti rakitan ilmu yang menafikan kelestarian lingkungan. Itulah ilmuku, Ah, ilmu pertanian. Jadi saya dalam bahasa anak jalanan ugal-ugalan nih ya, di keluar negara ya, Pak ya. itulah mungkin ilmu Ah, geologi ya, cocologi. cocologi. Ini temanya luar biasa. Karena bagaimana mitigasi bencana membangun kesadaran kolektif, Prof. Ini luar biasa. Mungkin Pak Prof ini yang punya ini. Karena memang ya, ada yang mengatakan bahwa itu bencana hadir itu karena perilaku kolektif. Perilaku kolektif bisa hadir karena kesadaran kolektif. Kesadaran yang keliru yang terbangun dari pemahaman yang keliru itulah akan mengantar perilaku yang keliru. Makanya Prof saya katakan sekarang, kita harus berani melakukan suatu redefinisi. Karena definisi yang mengisi kesadaran itu akan menentukan perilaku. Jadi lingkungan sekarang saya rubah definisi. Kalau saya mulai dari SD diajarkan itu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Ada yang hidup, ada tidak hidup. Tapi apa bahan koreksinya? Referensi ilahi. Dalam bahasa Tuhan tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati. Semuanya bertasbih kepadanya. Kemudian yang diklaim adalah lingkungan itu air, kemudian ini tanaman. Ini sebenarnya dia bukan unsur di luar diri. Air adalah 70% yang membentuk diri kita. Makanya
Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, bahwa seluruh makhluk hidup aku ciptakan dari air. Makanya hargai air, sifati air, dan sikapi air. Inilah mungkin nanti akan tergambar pada kesadaran kolektif, karena kesadaran yang membangun diri kita sekarang, para ilmuwan, baru pada kesadaran ilmiah, kesadaran rasional empiris. Kalau orang awam terbangun dengan kesadaran indera. Tetapi mari kita gunakan kesadaran ilmiah yang mengantar kita profesor, doktor sebagai tangga menuju pada kesadaran spiritual. Itulah ketiganya nanti membangun kesadaran kolektif. Hampir semua permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan pribadi, permasalahan institusi pemerintahan bangsa negara, dia lari dari ruh spiritualnya. Adakah yang bisa percaya bambu runcing bisa mengalahkan senjata hebat? Hanya teriakan Allahu Akbar. Tetapi teriakan Allahu Akbar karena keikhlasan, bukan karena kepentingan politik. Nah, inilah mungkin tadi sudah di ini dengan negara kita ini sudah negara bencana. Iya. Nggak usah terlalu banyak bertanya. Al-Quran adalah referensi sejarah yang paling valid. La raiba fih. Tidak ada keraguan. Hampir semua bencana yang pernah dialami oleh para nabi dan rasul itu dia dipancing dengan perilaku. Hadirnya gempa bumi yang menggulung umatnya Madian. Mohon maaf Prof, urutan keempat itu baru geologi. Urutan keempat. Tetapi ketika ada bencana, semuanya kita berkomentar secara rasional. Padahal 3 penyebabnya datanya digulung itu umatnya Madian, 3 yang terkait dengan perilaku. Yang pertama adalah mengambil haknya orang lain. Ya naruh kafayasa korupsi. Iya. Iya, iya. Yang kemana nih ke Indonesia tuh? Yang kedua, curang dalam timbangan. Ah, Angka Tony kapan? Karena timbangan ini bisa timbangan fisik, bisa timbangan keadilan. iya. Dan ada ayatnya. Ketika hukum yang mendasari adalah nafsu, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tunggulah awal kehancuran alam semesta ini. Ini jarang diungkap penceramah ini. Saya suka itu angkat ke ayat-ayat yang tersembunyi. Dan sangat dibutuhkan. Ya. Iya, panduan yang penting itu. Tentang kerusakan alam itu 50 kali disebut. Dan ada satu ayat yang saya temukan. Orang yang merusak lingkungan itu dianalogkan sama dengan yang membunuh manusia tanpa membunuh manusia tanpa alasan. Dan hukumannya bisa hukuman mati. Ini jarang diangkat ini ayat. Jadi 43 ya. Nah, kemudian ini baru berbicara tentang temanya ini. Ya. Ini saya dapat gelar baru pada kesempatan ini. Jadi saya komentari beliau ini, wah saya ini pakar ekologi Islam. Tetapi sedikit saya komentar, saya bilang, Prof, saya sekarang bersuara dengan ekologi spiritual. Saya berbicara dengan spiritualisasi ilmu. Karena tahun 80-an itu sudah ada gagasan islamisasi ilmu. Kayaknya kita gagal. Karena ketika kita sebut islamisasi ilmu, itu orang di luar kita itu langsung, apa ini? Tetapi kalau spiritualisasi ilmu, insya Allah kita akan dapat dukungan pada seluruh aliran, seluruh kepercayaan. Karena ini adalah istilah universal yang dianut oleh semua aliran. Jadi spiritualisasi ilmu, kemudian spiritualisasi ekologi, spiritual management, spiritual leadership, ini saya suarakan sekarang. Tapi yang paling mendasar spiritualisasi ilmu. Ya, sederhana aja nanti itu bagaimana tidak mendikotomikan lagi antara kaulia dengan kaunia. Ketika saya berbicara tentang air ya, saya masuk pada dimensi sains, masuk pada dimensi spiritual. Air dalam bahasa ekologi adalah unsur lingkungan, tetapi dalam bahasa Tuhan adalah unsur pembentuk dirimu. 70% itu air. Ketika definisi itu sudah berubah, itu akan menentukan perilaku kita. Nah, lampil ada nih Rob. Itu apa tak? Nah, apa yang terjadi di bangsa kita ini itu sudah jelas tadi. Ya, akibat tangan manusia itu saya bagi 3, Prof. Bagi 3, yang pertama tangan fisik. Memang ini yang suka membuang sampah sembarangan, merusak tanaman secara fisik. Yang kedua adalah tadi kebijakan yang tidak berpihak. Bahkan kebijakannya secara normatif sudah bagus. Kita kan sudah menganut itu sekarang sustainable development. Tetapi kenyataannya ketika ada unsur kepentingan,
kita berteriaklah untuk bagaimana Sulawesi Selatan surplus 1 juta ton. Hmm. Mohon maaf waktu gagasan ini hadir, saya bicara di RRI, silakan aja Pak Gubernur. Tetapi kalau pendekatannya pendekatan bahan kimia menafikan alam, itu tidak benar. Lari dari frame payung pembangunan. Hanya kita mau populer misalnya dalam periode kita itu, tetapi setelah periode kita, tanah itu akan terjadi degradasi tanah, kemudian susah, susah lagi untuk kembali. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu yang dirakit menafikan. Jadi mohon maaf ini saya sekarang mau pertanyaan 3. Jadi tetap memperhatikan aspek produksi. Yang kedua adalah aspek kearifan lingkungan. Yang ketiga adalah aspek kesehatan. Jadi tidak ada saya bimbing mahasiswa Prof kalau hanya pengaruh pemberian pupuk terhadap peningkatan produksi. Tapi kalau mengurangi penggunaan pupuk, penggunaan bahan kimia, di sini saya bimbing. Karena itulah yang dicari. Saya juga tidak tahu ini adalah setting Tuhan karena tidak ada kebetulan. Pidato pengukuhan guru besar saya 2013, itu ada 2 saya redefinisi di pertanyaan. Yang pertama, upaya memaksimalkan produksi saya coba menjadi mengoptimalkan. Itulah tadi masuk pertimbangan 2 tadi itu. Yang ketiga, saya robah itu definisi tanah subur menjadi tanah sehat. Jadi soil fertilizer menjadi soil health. Apa artinya ini tumbuh subur kalau di situ mengandung CD, mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian diserap oleh tanaman, dimakan oleh konsumen, merusak kesehatan. Jadi sekarang itu banyak sekali itu penyakit-penyakit aneh. Itu sebagian akibat dari produk pertanian. Jadi saya bilang teman-teman di pertanian itu ladang amal kita luas, tetapi ladang kita untuk berdosa juga itu juga luas. Didukung lagi dengan bencana-bencana yang berasal dari atmosfer, kebocoran ozon itu akibat ulas. Ya. Nah, memang data menunjukkan ya bencana di Indonesia sangat dominan bencana yang disebut dengan hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu terkait dengan ini dibagi 2, ada yang basah, itulah banjir. Banjir itu yang luar biasa, 92,5%. Banjir efeknya ke longsor. Kemudian nanti ada angin puting beliung. Kemudian yang lain itu, rupanya gempa tidak terlalu banyak aja Prof, saya lihat di datanya, tidak terlalu banyak. Dan 85% sebenarnya ini bencana yang datang, itu sebenarnya bisa diolah, bisa dikelola. Hanya 15% itu sulit untuk dikelola, tetapi di situ semuanya, dua-duanya ada keterlibatan perilaku manusia. Karena Allah tadi menyatakan, pasti akan aku tunjukkan. Nah, bencana iklim yang kita hadapi, yang paling utama kan penyebabnya karena meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Atau emisi karbon meningkat. Kenapa meningkat emisi karbon? Awal penciptaan alam semesta ini hanya Allah menciptakan 0,03% di atmosfer, di sekitar kita ini. Masya Allah, disitulah apapun yang kita kaji, pasti kita temukan rahmat kasih sayangnya Allah. Yang berbahaya kalau banyak diciptakan sedikit. Yang paling banyak dibutuhkan oleh hambanya, ada namanya nitrogen, 78% di sekitar kita ini. Urutan kedua yang banyak oksigen, yang diganggu corona kemarin, 21%. Masya Allah, dirubah saja itu komposisinya Pak. Tidak ada kehidupan. Menjadi 15% sudah pingsan semua di sini. Menjadi 30% ini, runtuh ini al-markas. Karena terjadi oksidasi Prof ya. Masya Allah, jadi apapun yang kita pelajari, insya Allah disitulah kita temukan rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi ini yang meningkat. Padahal CO2 itu adalah bahan baku kehidupan. Tidak bisa ini tanaman tumbuh kalau tidak ada karbon. Jadi CO2 tambah air, kemudian ada keistimewaan diberikan oleh Allah namanya sak hijau. Inilah klorofil. Kemudian dia dibantu oleh sinar matahari dia bentuklah dirinya dan dia lepaskan oksigen. Mohon maaf, corona kemarin 2 tahun, boleh jadi kita tidak pernah sadar bahwa oksigen bersih yang berasal dari tanaman itu adalah hanya kita nilai bahwa itu gratis. Allah mau menunjukkan itu bahwa itu bisa dibeli kalau saya mau. Banyak yang korban kemarin karena kehabisan tabung oksigen di rumah sakit. Itu Pak, baru nitrogen dengan oksigen saya coba hitung, ini di sekitar kita ya. Dengan referensi mungkin yang sangat sederhana, itu kalau mau dibayar itu oksigen saja sudah 52 juta per hari, nitrogen itu sudah 78. Jadi total 2 unsur yang dibutuhkan kalau mau dibayar Tuhan 134 juta per hari per orang.
dan kita butuh 16. Dan pendapatan kita per hari Iya, berapa? biar profesor Enggak. nggak bisa bayar Tuhan. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, bentuk bentuk kesyukuranmu kepada aku, syukuri nikmatku. Ya. Inilah Prof yang saya saudara bahasakan bahwa tafakur dan tadabbur yang mendalam terhadap seluruh ciptaan dihubungkan antara kauli apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran terhadap peristiwa itu akan mengantar kita untuk bertasakur, mengingat siapa di baliknya, dan memudahkan kita untuk bertasyakur. Ya. Kalau liwat ni kudelo, hurni hitung-hitungkan siaga gue berapa oksigen, sudah terbukti ayat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, hal liwat ni masih tidak mau bersyukur, tidak mau menyembah kepada Allah. Ini Nah, inilah mungkin jadi kurang lebih 1 menit lagi. iya 1 menit lagi. Jadi mitigasinya mari kita semua berperang. Ya. Karbon ada di sekitar kita, dia bahan baku kehidupan. Semua mulai dari skala rumah tangga, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita menghargai air. Ya, inilah salah satu bentuk mitigasi. Kemudian mari pemerintah komitmen dengan apa yang dibuat di aturan-aturan regulasi. Ini PBB sudah terlibat dari tahun 72, tetapi kemudian Indonesia ada 7 regulasi yang dimunculkan, tetapi kenyataannya setelah dipotret lingkungan tetap trennya naik. Tinggal 2 saya sarankan sekarang. Yang pertama, pendekatan integrasi antara agama, Ya. budaya, dan sains. Saya sudah pernah presentasikan ini di Majene. Kemudian bagaimana kita merubah cara pandang dari sains. Jadi mohon maaf teman-teman antropologi, saya tambah sekarang. Jadi makhluk egosentris, spiritual sentris, sosial sentris, tambah satu saya bilang, ekosentris. Makhluk lingkungan. Semuanya kita terbentuk dari unsur lingkungan. Kemudian paham kehidupan yang disebut dengan falsafah kehidupan antroposentrisme ini kan yang merusak. Karena pandangannya memang kita pisah dengan alam dan alam diciptakan oleh Allah untuk dieksploitasi. Kemudian lahir antitesisnya namanya biosentrisme. Disitulah dulu lahir pecinta-pecinta tanaman. Tetapi setelah itu orang sadar bukan hanya ini tanaman mau dihargai, tetapi seluruh lingkungan lahirlah ekosentrisme. Rupanya masih tetap naik. Saya tawarkan sekarang falsafah hidup baru, spiritual sentrisme. Oh, Apapun yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan dan itulah bangunan kesadaran kolektif yang digunakan sebagai tema. Saya kira itu cukup ya. nih kapan sebagai Ya. pemantik. Tepuk tangan Ya, untuk ya, ya. beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat beberapa hal ya, sikap, cara pandang dan perilaku kita yang perlu berwawasan. Tadi apa yang Pak Prof canangkan spiritual apa? Yang kedua adalah itu para petambang itu alirannya apa itu, Prof? Itu alam diciptakan untuk dieksploitasi, itu petambang itu ya? Pak, Kemarin yang diviralkan, ya, ya, ya. Pak moderator diviralkan kemarin, ini memang Indonesia hanya mau menikmati alam. Ah, Karena orang di luar itu dia kreatif untuk mendapatkan nilai tambah. ya. Ini kan tambah langsung saja diambil. Oh, Dan iya. ada datanya semua di sini. Ya. Itu kurang lebih 300.000 triliun liter itu minyak dikeruk dari bumi dan tidak bisa kembali. Ya. Tambang berapa ada semua datanya di sini. Oke, baik. Inilah merusak semua. Jangan dikeluarkan dulu, Jangan Prof. dikeluarkan Saya dulu. yakin banyak yang mau bertanya tentang itu ya. Ada di geologi nanti. Ada di Ya, geologi. ya. Ya, saya kembali ke zaman Orde Baru, salah satu jargonnya adalah eco development oriented ya. Pembangunan yang berkelanjutan. Tapi sayang kan dari rezim ke rezim ini cara pandangnya pendek, cuma 5 tahun kita rusak nanti yang tambal, kita rusak nanti yang tambal. Nah, inilah yang akan dibicarakan oleh pembicara kita yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana. Tepuk tangan untuk beliau. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andi Mangara. Luar biasa Pak Andi Mangara ini saya selalu suka kalau beliau jadi moderator. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu, saya terus terang sangat-sangat kaget dalam tanda kutip ketika kemudian saya mendapatkan undangan dari guru saya, Prof. Mustari. Ya. Kenapa? Karena terus terang materi ini sebenarnya materi berat sekali. Ya. Tapi karena Prof. Mustari yang minta ya, saya harus hadir di sini. Terima kasih, Prof. Sebenarnya saya harus ke Paris sebentar, jam 12. Ada kebetulan
Pak Rektor minta diwakili untuk pertemuan rektor dengan beberapa rektor di Prancis. Tapi saya bilang ini wajib saya hadiri, gitu. Ya, yang ingin saya sampaikan pertama tentu saja terima kasih Prof. Mir tadi luar biasa. Ini juga guru saya. Ya, saya beberapa kali mengikuti ya materi-materi yang beliau paparkan begitu. Berbicara tentang bencana, saya kebetulan masuk geologi tahun 97 Bapak Ibu. Kenapa saya suka geologi dulu? Karena ini ilmu unik begitu. Ilmu ini sebenarnya sangat-sangat kita sangat pahami, tapi tidak tahu bahwa itu geologi sebenarnya. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, isinya dan segala proses yang kemudian membentuknya. Jadi saya sangat luar biasa. Makanya saya sangat tertarik dengan geologi ini. Kemudian pada saat itu geologi di Indonesia itu cuma ada 5. Jadi sangat jarang sekali ahli geologi. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sampai tambang-tambang itu rata-rata miliknya asing. Karena memang geologi itu adalah salah satu ilmu yang paling tua, tapi di Indonesia itu terlambat, begitu. Jadi tambang ya, geologi itu termasuk tambang di dalamnya, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai dengan 2003, 2005, tiba-tiba geologi di Indonesia itu menjadi sekitar 12 universitas. Karena apa? Karena yang pertama ada 2 hal. Yang pertama itu adanya tsunami di Aceh. Ketika orang tsunami di Aceh, orang semua biar tukang becak dia cerita tentang lempeng. Ya, jadi lempeng. Saya ingat saya tinggal dulu di Tinumbu, orang tua di situ. Kalau ke Unhas saya harus jalan kaki ke di sini di Terong untuk naik 02 Cendrawasih. Biasa kalau saya terlambat saya harus naik becak. Nah, di becak itu dia bilang begini, "Wih, hebat mentong itu lempeng di." Di situ saya bilang wah hebat mentong ini geologi begitu ya. Nah, itu sekedar pengantar saja Bapak Ibu. Saya kira kalau kita tentang lingkungan tadi Prof. Mir tadi sudah banyak sekali. Nah, saya ingin masuk di geologi. Indonesia Bapak Ibu ini adalah negara yang saya istilahkan adalah kalau orang ilmiah selalu mengatakan laboratorium bencana. Kalau saya mengatakan itu supermarket bencana supaya lebih mudah. Ya, kebetulan dulu saya adalah salah satu tim pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang diminta untuk mensosialisasikan ini tentang bencana alam. Sehingga saya harus pandai untuk mengolah kata populer supaya masyarakat itu bisa menerima begitu. Jadi tidak boleh dijelaskan dengan jargon dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun 2019 saya diangkat sebagai profesor geologi termuda di Indonesia pada saat 39 tahun. Itu karena kecintaan sebenarnya, karena sering ke masyarakat, kemudian sering memberikan semacam pengetahuan-pengetahuan. Ya. Indonesia saya katakan sebagai supermarket bencana. Kenapa? Karena hampir semua bencana alam ada di Indonesia. Iya, kecuali mungkin salju, ya, badai salju dan lain sebagainya. Itu pun juga kalau kita di Papua, ya mungkin ada juga begitu. Nah, ada pertanyaan sensitif yang saya sebenarnya tidak terlalu berani untuk sampai di situ karena banyak sekali guru-guru saya di sini, terutama ustaz. Ada orang bertanya begini, Prof, kalau misalnya itu bencana alam terkait dengan dosa, kenapa itu bencana alam tidak terjadi di Israel? Ya kan? Yang notabene itu luar biasa. Kenapa terjadi di Indonesia? Ini saya pencarian saya ya. Ya, sebenarnya ada juga kelompok yang mengkaji tentang itu begitu. Saya kebetulan dulu sekolah di Jepang, Bapak Ibu. Jepang itu satu hari ada 200 kali bencana terjadi. 200 kali. Yang bisa dirasakan mungkin sekitar katakanlah mungkin ketika dia di atas 5 magnitude baru kemudian kita bisa rasakan. Tetapi yang tidak dirasakan manusia itu ada 200 kali. Kenapa terjadi seperti itu? Di Indonesia juga karena memang secara geografi, secara sunnatullah kita itu terletak di antara 3 lempeng besar dunia.
Jadi dunia itu Bapak Ibu, bumi, kalau secara geologi ya, saya mengantar ini secara geologi dulu. Karena kalau sudah berbicara tentang Islam, berarti ada lagi kajiannya. Ya. Biasanya itu 1 semester Bapak Ibu. Nah ini kita 15 menit. Jadi saya bingung juga bagaimana menjelaskannya. Tapi saya jelaskan dulu secara geologi. Bumi itu disusun oleh lempeng. Sederhananya begini, kalau kita pergi ke pasar, kemudian ada anak kita minta diberikan itu semacam mainan-mainan, ya, yang kemudian disusun-susun, begitu. Ya. Jadi bumi itu seperti itu. Jadi ada gambar, kemudian terpotong-potong, kemudian kita susun-susun menjadi utuh, begitu. Bumi ini disusun oleh 16 lempeng besar. Jadi lempeng-lempeng. Gitu. Lempeng-lempeng ini, kalau dia bergerak satu sama lain, itu yang disebut gempa. Gitu. Jadi di bawah bumi ini ada arus, ya, arus konveksi namanya. Itulah yang kemudian membuat lempeng-lempeng ini berputar. Cuman kita tidak rasakan. Nanti ketika dia kemudian goyang, kemudian baru kita rasakan, ternyata goyang, gitu. Nah, ini 1 semester kuliahnya geologi dinamik. Tapi bagaimana caranya saya menjelaskan secara sampai dengan 5 menit begitu. Nah, sehingga Indonesia ini kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, terutama Sulawesi. Kenapa saya cinta sekali Sulawesi? Bukan berarti karena saya orang Bugis, ya. Sulawesi itu satu-satunya pulau di dunia yang berbentuk huruf K. Tidak ada pulau yang di dunia itu seperti huruf K. Karena apa? Karena semua lengan-lengannya itu berasal dari lempeng yang berbeda. Jutaan tahun yang lalu. Bumi ini berumur 4,6 miliar. Kita manusia itu 150 tahun. Jadi kalau penciptaan bumi ini saya analogikan 24 jam, ya. Jadi jam 12 malam bumi diciptakan oleh Allah sampai kemudian jam 12 malam lagi. Manusia itu hadir di jam 11:58. Jadi kita hadir di bumi ini baru 1 menit. Ya, bisa dilogikakan begitu ya. Nah, jadi bumi ini hadir 4,6 miliar tahun yang lalu. Jauh sebelum ada manusia sudah ada di bumi. Saya kemarin ceramah di kebetulan saya ketua masjid di kampus, tapi saya diundang ceramah Ramadan. Ya, tentu banyak juga ustaz di Unhas itu. Saya ditanya begini, Nabi Adam berapa umurnya, Prof Hadi? Saya bilang, ini sebenarnya butuh 6 bulan lagi untuk menjelaskan. Jadi bagi saya Bapak Ibu, ya banyak juga yang mengatakan, saya ini agak aneh-aneh juga. Bagi saya Nabi Adam itu bukan manusia yang pertama. Ya, tapi nanti itu kajiannya begitu. Nah, saya ingin menjelaskan lagi begini. Jadi kita hadir itu baru 190.000 tahun di sini. Sementara bumi itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi sudah terjadi nih yang namanya gempa bumi dan lain sebagainya. Baru kemudian kita datang. Makanya definisi bencana itu Bapak Ibu adalah ketika ada manusia di situ. Kalau tidak ada manusia di situ, tidak ada infrastruktur yang terganggu, tidak ada yang dia rusak dan sebagainya, itu bukan bencana, itu fenomena alam. Iya, iya. Tapi ketika ada yang merasa rugi di situ, kesehatan kita terganggu, jembatan runtuh dan lain sebagainya, ini bencana ini. Gitu. Makanya rumus saya mengajar sebagai manajemen bencana di S2, S3 di Unhas, rumus mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana, ya, itu adalah R, risiko, ya, itu sama dengan bencana alam yang ada di situ. Nah, di situ ada manusia, faktor manusianya. Nah, bagaimana caranya supaya setiap bencana, ya, diminimalkan risikonya? Ada 2 hal. Yang pertama kita tingkatkan kompetensi manusia untuk menghadapi bencana. Tadi Prof Mir itu sangat baik sekali menjelaskan, ya. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan bagaimana perhatian-perhatian kita terhadap lingkungan yang ada. Nah, kalau tidak percaya Bapak Ibu, bumi ini disusun oleh lempeng, buka Al-Quran. Nah, kenapa saya sangat percaya itu dengan Al-Quran? Ya, karena di Al-Quran itu betul-betul ayat-ayat tentang pembentukan bumi itu dijelaskan secara sangat-sangat luar biasa. Teori tektonik lempeng itu baru ditemukan 1920. Sementara di Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa bumi ini bagaikan pasak-pasak. Ya kan? Nah, itu pasak-pasak Bapak Ibu. Jadi pasak itu, bumi itu bagaikan dia bergerak apa dan sebagainya. Itu adalah teori tektonik lempeng. Dan itu yang pelajari orang Jerman. Dia baca di Al-Quran, kemudian dia lihat, ini kenapa sama dengan ketika penelitian geologi, geofisika. Dia tanam GPS di sini, dia tanam GPS di sini,
Berapa tahun kemudian dia lihat ternyata berubah itu GPS, berarti ada pergerakan. Gitu. Itulah yang menyebabkan Indonesia, Bapak Ibu, ada 16 megatrust. Sebulan yang lalu heboh tentang megatrust. Saya beberapa kali diundang menjelaskan apa itu megatrust. Di Indonesia, Bapak Ibu, 16 itu megatrustnya. Jadi megatrust itu adalah sebuah daerah di mana di situ terjadi pertemuan antara lempeng besar yang kemudian ketika lempeng itu bergerak, maka dia nanti akan menimbulkan gempa bumi dengan magnitud di atas 7. Kemudian karena titik temunya itu ada di laut, maka tentu saja akan menimbulkan tsunami yang bisa sampai dengan 20 meter. Itu ada semua buktinya secara ilmiah bahwa di Indonesia itu sudah sering sekali terjadi. Ada beberapa kerajaan itu yang hancur karena itu. Majapahit, ya. Kemudian ke beberapa kerajaan di Sumatera dan Jawa. Nah, kebetulan itu ada di baratnya Sumatera, di selatannya Jawa, ya. Kemudian ada di utaranya Sulawesi, kemudian di Maluku, kemudian ada di Papua. Nah, ini yang kemarin kenapa heboh, kenapa saya bilang begini. 16 megatrust, satu saja megatrust 200.000 korbannya. Itu yang terjadi di Aceh. Ya kan? Itu baru satu itu. Bagaimana kalau 16 ini goyang? Nah, di dunia ini ada 512 gunung api aktif. 129 ada di Indonesia. Ya. Satu saja gunung api, apa yang terjadi? Bagaimana kalau Allah bilang 129 meletuslah bersamaan? Selesai kita, Bapak Ibu. Iya. Jadi bisa dibayangkan, makanya saya selalu mengatakan Indonesia ini adalah negara supermarket bencana. Belum lagi tadi Prof. Mir menjelaskan hidrometeorologi. Jadi itu adalah bencana yang diakibatkan oleh memang dinamika bumi. Jadi tapi itu bukan berarti bumi itu jahat begitu. Tapi memang sunatullah dia. Dia sudah sunatullah. Ya. Banyak yang mengatakan ke saya dulu waktu terjadi bencana di Mamuju apa dan sebagainya. Kenapa bisa di sini? Ya kan? Makanya Prof. Mir, saya sebenarnya hati-hati itu selalu mengaitkan antara bencana dengan kelakuan manusia. Kenapa banyak orang yang tersinggung, Pak? Iya. Karena selalu bilang, berarti kami ini, saya bilang begini, ada dan tidak ada bencana, kita diwajibkan itu untuk taat kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena bukan berarti karena kita takut terkena bencana, ya. Kemudian kita alim. Di pikiran saya begitu. Mau ada bencana kayak mau tidak ada bencana ya memang kita itu diwajibkan untuk taat kepada Allah. Jauhi larangannya. Begitu. Nah, itu yang dalam pikiran saya begitu ya. Nah, karena dulu saya di Jepang, saya merasakan bagaimana orang Jepang yang luar biasa gempa buminya, tsunami-nya, kemudian ini ya, tetapi mereka berhasil membangun sebuah sistem mitigasi sehingga bencana yang terjadi di Mamuju dengan skala 6,4 magnitude, bencana yang terjadi di Jepang dengan skala 7,2 magnitude, korbannya di Jepang itu 15, di Mamuju itu hampir 1000 lebih. Nah, itu kan sudah kita diperlihatkan itu bahwa, hei manusia gunakan akal dan pikiranmu, gitu. Nah, ini yang saya katakan begitu. Nah, makanya saya bilang bahwa kalau kita berbicara bencana, memang kita harus hati-hati di situ. Ya, kenapa? Karena di situ saya sangat sepakat sekali bahwa itu juga ada peran serta manusia. Makanya rumusnya itu di manajemen bencana itu pasti akan ada kapasitas manusia. Sebagai contoh, di Palu, kenapa Belanda tidak pernah menjadi namanya Palu Koro, salah satu patahan yang paling cepat di dunia pergerakannya. Jadi mereka tidak pernah mau tinggal dulu di situ. Mereka tinggal di Donggala. Ketika tahun 1000 situ, sehingga kita kemudian pergi kemana-mana. Dia pergi ke Palu, dia lihat di sini ada dataran bagus sekali, kosong. Ya kan? Di pinggir pantai apa dan sebagainya. Lebih baik kita tinggal di situ. Nah, orang-orang asli Palu, orang-orang Kaili, itu dia punya sejarah bahwa nenek moyangnya itu pernah terjadi likuifaksi dan pernah terjadi tsunami, gempa bumi. Makanya dia pesan ke anak cucunya bilang, "Jangko tinggal di dekat pantai. Jangko tinggal di sini Balaroa. Balaroa itu artinya rawa dan lain sebagainya. Likuifaksi. Tinggal itu di agak tinggi ketinggian. Datang orang Bugis Makassar, kita terjadi sesuatu di Sulawesi Selatan, kita pergi kemana-mana, kita lihat, kenapa tidak ada yang tinggal ini, bagus sekali ini, dataran apa dan sebagainya. Kita tinggal di situ. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat
karena bencana itu Bapak Ibu ada periode ulangnya. Karena kan dia dinamika bumi gitu. Ada periode ulangnya, ada yang 70 tahun sekali, tapi dia tidak bisa kita mengatakan, ah ini masuk nih tahunnya, tidak. Tapi ada memang periode ulangnya. Nah, ketika dia periode ulangnya, terutama untuk gempa bumi, energi itu kemudian disimpan, kemudian dia lepas, itulah yang menyebabkan terjadinya gempa. Nah, banyak bertanya, kenapa di Makassar tidak pernah terjadi gempa? Ya karena memang kita jauh dari batas lempeng dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun kalau di Pinrang terjadi karena di situ ada patahan yang namanya patahan Walanae, kita juga akan tergetar. Tapi itu sangat jauh dari apa yang disebut dengan pusat bencananya begitu. Nah, jadi saya sangat sepakat bahwa manusia juga sebenarnya harus ada. Karena kalau kita sudah tahu bahwa ini jalur sesar, jalur patahan, maka dalam rencana tata ruang wilayah, ya kita harus menjauhi jalur-jalur yang dilewati oleh patahan. Gitu. Itu yang terjadi di Jepang. Mereka tahu semua mana ada patahan dan lain sebagainya. Kalaupun di situ ada patahan, maka ada regulasi dalam membangun bangunan, terutama bangunan publik. Karena gempa itu Bapak Ibu, dia tidak membunuh, kecuali memang kita punya ajal di situ. Yang membunuh itu adalah bangunan. Jadi kalau ada gempa kita di luar, insya Allah 99% kalau belum ajal tak, kita tidak akan meninggal. Karena kita itu akan goyang-goyang saya begini. Nah yang membuat banyak korban itu adalah ketika kita ada di dalam bangunan. Bangunannya itu dibangun dengan campuran 1:1. Satu semen, satu truk. Jadi sudah pasti goyang saja sedikit hancur. Kita mati di dalamnya. Nah, itu peran serta manusia. Makanya saya semangat dengan Prof. Mir tadi. Ya, begitu kita tahu bahwa ini adalah jalur gempa, maka di situ semua bangunan-bangunan harus mengikuti syarat-syarat bangunan anti gempa. Itu yang terjadi di Jepang. Sehingga ketika dia ada gempa, itu bangunan dia cuma goyang-goyang saja. Saya itu mungkin setiap sebulan sekali di Jepang, itu goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Saya tinggal di lantai 5 apartemen, itu kita goyang-goyang saja. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Nah itu peran serta dari manusia. Sama dengan banjir. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah zona banjir, ya kan? Ya jangan tinggal di situ. Ya. Pemerintah harusnya mengatakan bahwa ini daerah sempadan sungai, dia harus bebas dari katakanlah mungkin pemukiman supaya ketika terjadi luapan sungai, ya banjir. Nah kemudian bencana hidrometeorologi sepakat itu ulah kita sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kemudian kita masuk di revolusi industri, ya maka CO2 semakin meningkat apa dan sebagainya, terjadi global warming ya dan sebagainya. Nah ini yang ingin saya perkenalkan Bapak Ibu bahwa yang pertama kita hidup memang di daerah dengan kondisi geologi terutama itu supermarket bencana. Maka kemudian kitalah yang kemudian harus paham. Ya. Ini yang saya sebutkan dengan literasi bencana. Saya diminta untuk dari pemerintah, dari pusat untuk kemudian mencoba mensosialisasikan. Salah satu literasi yang paling kurang di Indonesia itu adalah literasi bencana dari 5 jenis literasi. Apa maksudnya literasi bencana? Itu pengetahuan tentang bencana. Ada 4 tingkatan literasi bencana. Yang pertama literasi paling dasar itu adalah kita tahu tentang definisi. Kemudian yang kedua kita tahu tentang definisi dan kita bisa menyelamatkan diri. Yang ketiga, kita tahu definisi, bisa menyelamatkan diri dan bisa menyelamatkan orang. Yang keempat, kita tahu semua ini ditambah kita mampu untuk kemudian membuat atau mempengaruhi kebijakan supaya berpihak terhadap pengurangan risiko terhadap bencana. Tugas kami di Indonesia itu sangat berat. Kenapa? Karena kita ini baru tahap literasi 1, itu pun tidak 100% kita. Iya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa dia itu tinggal di daerah dengan potensi gempa bumi yang sangat besar sekali. Sekarang saya lagi mengkaji patahan Walanae. Saya tahu patahan Walanae itu di situ ada sekitar 1,7 juta penduduk yang tinggal di situ. Patahan Walanae pernah bergerak, pernah aktif. Nah, itu beberapa puluh tahun yang lalu. Karena kita itu bangsa pelupa Bapak Ibu, ya, tidak ada catatan sejarah, ya jadi kita tidak tahu. Padahal itu kalau dia berulang, itu bisa kemarin tuh Megatrust, kenapa heboh? Karena ada 2 zona Megatrust yang periode ulangnya itu 200 tahun, satu 267 tahun, satu 213 tahun. Itu sudah masuk periodenya 200-an itu, dia tidak bergerak-bergerak.
Nah, kalau di Jepang kita sudah petakan semua mana gempa-gempa itu, ketika kemudian dia bergerak, itu orang Jepang dalam tanda kutip senang. Iya. Kenapa? Karena energinya keluar. Dia tidak simpan. Nah, kalau ada satu zona patahan, dia ini aktif, dibuktikan dengan beberapa kali periode, 5 tahun dia tidak bergerak, itu orang Jepang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena something wrong. Pasti ada sesuatu ini, dia simpan ini anunya, energinya. Nah, itu yang terjadi dengan Megatrust itu. Sudah 200 tahun, dia tidak pernah melepas energinya. Artinya apa? Artinya dia simpan-simpankan, Ki. Nah, itu yang membuat heboh sebenarnya. Makanya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada satupun teknologi di dunia yang bisa menghentikan ketika gempa mau terjadi. Sampai sekarang. Tidak ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Manusialah yang kemudian harus mencoba untuk beradaptasi. Kita harus tahu ketika gempa terjadi, kemana kita harus pergi. Kemana harus evakuasi. Ya kan? Kemana kemudian bangunan-bangunan yang ada di situ itu harus diperbaiki kualitasnya supaya kalau terjadi gempa, kemudian kita tanam mangrove, kita tanam itu penahan tsunami dan lain sebagainya. Kemudian kita simulasi, kita tes dengan alarm ya untuk memperlihatkan bagaimana kesiapsiagaan. Kita lari. Ya. Terakhir Pak Namiangara, di Palu ada sebuah video yang Bapak Ibu barangkali lihat. Ketika tsunami itu terjadi, biasanya itu air laut itu akan surut dulu. Air laut itu akan surut ya. Kenapa? Karena dia itu di tengah lautan, dia itu kemudian membentuk sebuah gelombang besar. Baru kemudian dia datang ke pantai. Di Palu itu ada sebuah video ya. Barangkali Bapak Ibu sudah lihat, ada seorang yang naik di lantai berapa, kemudian dia melihat ke pantai, dia sudah melihat itu sebenarnya sudah air surut. Dia setengah mati berteriak, ada ombak, hei cepat cepat. Tapi orang melihat ada surut itu senang, rame-rame lah ke pantai. Lihat sini, orang ini menangis, berteriak dia menangis, ada ombak apa dan sebagainya. Tidak ada yang peduli. Itu karena literasi yang kurang. Seandainya kita punya literasi pada saat itu 1500 ya itu ya ajal ya, tapi paling tidak kita seperti di Jepang ya. Bagaimana orang bisa bertahan dengan skala 7 tapi mereka korbannya cuma 15 itu pun orang tua ya dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dia punya literasi. Nah, ini yang belum ada di negara kita, padahal kondisi kita dengan Jepang itu lebih parah kita. Ya, tetapi dengan kondisi literasi yang seperti ini, itu pasti kita nanti akan korban terus begitu. Saya kira ini sih yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya barangkali mungkin kontroversi ya. Namanya juga kita sharing begitu ya. Eh, Banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Saya juga di RRI Kentongan itu hampir tiap minggu melakukan sosialisasi ya untuk kemudian supaya literasi kita sama-sama naik ya. Alhamdulillah ada satu peraturan gubernur yang kemarin saya buat itu tentang eh, pendidikan bencana di tingkat SMA di Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan ini ketika dia masuk kurikulum di tingkat SMA kemudian menjadi mata pelajaran muatan lokal, maka semakin banyak anak didik kita yang kemudian terekspos ya dengan pengetahuan-pengetahuan ini, maka dia nanti ketika dia nanti jadi decision maker, jadi anggota DPRD, kemudian jadi guru, jadi apa, mereka sangat aware. Ada orang yang mau bangun gedung, mereka akan bilang, lihat dulu bagaimana kondisinya di situ, aman jika dari gempa. Ya kalau tidak ada ya, oke, bangun dengan struktur yang kuat dan sebagainya. Di Mamuju seperti apa ya? Ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi di lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah paripurna ilmu kita ya. Setelah keluar dari sini rasa-rasanya kita mau bicara ini juga ya. Luar biasa kedua narasumber kita ini. Tepuk tangan yang meriah Pak, yang meriah. Beliau berbicara tentang pentingnya pengetahuan dan informasi yang baik. Dan itu untuk merawat masa depan. Future from the past. Seperti saya sengaja pakai baju ini Pak Bro. Masa depan sebuah masa lalu. Jadi penting sekali kita merawat sekarang untuk masa depan. Tadi itu luar biasa. Saya terharu loh Pak. Tapi Bang Era, saya agak tersinggung. Kenapa? Karena terus terang begini, ada satu konsep falsafah dasar di geologi itu adalah the present is the key to the past and guidance to the future. Makanya waktu saya lihat future to the past ini luar biasa ini. Jadi
Begitu. Ya, Ilmunya geologi. karena saya mazhab saya di Jazz, Pak. Ada Cik Korea namanya itu, dia bilang, "Agamamu apa?" "Agama saya sains, Pak." Jadi rupanya memang orang harus berilmu untuk merawat dunia ini. Tak henti-henti saya bilang, tepuk tangan untuk dua narasumber. Saya kagum sekali sama beliau ya. Sekarang waktunya kita beri kepada audiens kesempatan. Nah, ini langsung Pak Prof langsung tanya dia. Silakan. Banyak yang ingin bertanya. Ini Pak, yang bagus ini, yang besar nih. Nah, ini mic. Iya. Kalau boleh karena waktu kita sampai jam 7.15, jadi langsung saja to the point, Pak. Ya, tested. Ya, terima kasih. Tadi Prof. Nur Alam mengemukakan salah satu ayat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan dan bencana di atas bumi bima kasabat akibat ulah manusia. Kata-kata yadun dalam bahasa Arab itu diartikan tangan. Al-yadul ulia, tangan yang paling berkuasa adalah tangan Tuhan. Jadi tangan itu artinya kekuasaan. Kemudian dari dua narasumber tadi, saya mencoba mengingat-ingat apa yang pernah saya terima di bangku kuliah dari dosen saya. Salah satu buku yang berjudul Al-Islamu Aqidatun wa Syariah. Islam itu dasarnya akidah dan syariah. Dalam buku itu penulisnya Mahmud Saltut, Profesor Doktor mantan Rektor Universitas Al-Azhar, mengemukakan satu definisi dalam bukunya itu bahwa kata-kata ad-din yang kita artikan dengan agama memiliki sinonim dengan syariah yang kita biasa sebut syariat. Kemudian beliau menjelaskan apa itu syariat. Asy-syariah bimakna nuzum. Syariah itu berarti tatanan, tata tertib. Tata tertib yang menyangkut bagaimana hubungan antara seorang manusia muslim ma'allah dengan Allah. Jadi hubungan pertama kita itu dengan Allah, sebut hablum minallah. Jadi syariat itu adalah tatanan atau aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan antara manusia muslim dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesamanya muslim. Yang ketiga, mengatur hubungan antara manusia pada umumnya. Lalu mengatur hubungan antara alam, kehidupan, dan kehidupan. Jadi ada 5 tatanan yang disebutkan dalam definisi yang dikemukakan Muhammad Salih ini, itulah Islam. Karena itu Islam disebutkan di Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Dari yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya diatur. Jadi itulah Islam. Nah, dari ayat pertama tadi kita lihat bahwa segala sesuatu yang merupakan bencana itu sumbernya dari ulah manusia. Karena itu bencana yang terbesar dalam kehidupan ini adalah bencana moral. Dia lebih dahsyat dari bencana alam. Nah, sekarang kita lihat bahwa bencana moral inilah yang melanda kehidupan manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sedikit saya tadi ingat Palu, saya kebetulan dinas di Palu pertama setelah saya selesai sarjana lengkap, tugas belajar, saya ditempatkan sebagai kepala bagian
pada Jabatan Penerangan Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu baru keluar berpisah dari Sulawesi Utara, ya. Dan saya banyak berkunjung ke daerah-daerah karena penerangan agama. Di salah satu tempat di sekitar Palu itu kira-kira perjalanan dari Palu ke situ dekat pelabuhan itu mungkin 1/4 jam. Pernah saya di situ bercerita dengan seorang orang tua yang mengemukakan bahwa daerah ini namanya Tanah Runtuh. Saya bilang, kenapa tanah runtuh? Ya, ratusan tahun yang lalu pernah terjadi gempa. Ingat sekali pada waktu saya mewakili Al-Markas setelah gempa di Palu itu, kebetulan saya di tempat itu lagi. Saya ingat orang tua itu tanah runtuh itu. Ya. Jadi memang namanya tanah runtuh, tidak tahu kenapa tanah runtuh bahasanya, bukan bahasa Kaili. Ya, mungkin untuk memberikan pemahaman kepada orang bahwa di sini terjadi bencana alam. Nah, kembali kepada definisi syariat tadi. Salah satu di antaranya disebutkan Islam itu harus memberikan pengetahuan kepada manusia tentang bagaimana seharusnya hubungan dengan alam. Ya, ini yang kita lihat di Jepang itu yang sukses sehingga masalah bencana gempa itu tidak terlalu menjadi permasalahan karena mereka sudah mengetahui. Nah, kesimpulannya bahwa Islam sebagai agama yang mengutamakan, bahkan meletakkan dasar pertama pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam surat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra, kalimat perintah lagi, dalam bahasa Arab disebut fi'il amr, bacalah, yang berarti belajarlah. Dari 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini berbicara tentang problematika kehidupan dunia, terutama biasa saya diskusi dengan Pak Mir Alam itu tentang ayat-ayat yang ceramah-ceramahnya, lalu saya katakan ini ayatnya. Jadi saya belajar dari beliau tentang itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin dan para pendengar dan mirsa yang menyaksikan acara ini karena kita dijelaskan secara live ya di YouTube channel Al-Markas. Inti dari presentasi dua narasumber kita adalah bahwa persoalannya adalah pada recovery. Bagaimana mengatasi. Negara lain juga ada bencana tapi kan cepat pulih ya. Kok kita lama banget. Korbannya sedikit, mereka kita banyak gitu. Jadi literasi dan recovery. Ada yang ingin bertanya yang lain? Silakan. Oke, Pak Prof Mustari ya. Terima kasih Pak Andi Manggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Pak Prof Mir Alam dan Prof Adi Maulana. Satu pengetahuan, pencerahan pada pagi hari ini yang saya betul-betul juga merasakan bahwa ini materi yang tidak mudah atau membutuhkan waktu panjang untuk memberikan secara komprehensif. Tetapi dalam waktu 20 menit Bapak-Bapak memberikan penjelasan untuk meningkatkan literasi saya dan mungkin Bapak Ibu yang hadir. Yang tadi disinggung saya lalu muncul pertanyaan ialah untuk Bapak Prof Mir Alam soal spiritualisme sentris. Apakah kalau menurut Pak Prof Mir Alam ketika orang sudah katakanlah spiritualis semua, ini sudah bisa atau bisa diprediksi bencana akan tidak ada. Karena ada tadi sentilan dari Prof Adi Maulana bahwa mengapa Israel kalau dilihat dari volume bencana atau katakanlah ujian kok sedikit gitu, malah tambah hebat. Ini suatu yang menggelitik juga. Persoalan apa di situ? Saya sudah berpikir juga dengan cepat tadi bahwa mungkin juga ini karena soal literasi atau kita abai terhadap fenomena alam begitu dibandingkan dengan Israel umpamanya ya. Tapi ini sensitif meminjam istilahnya Prof Adi Maulana. Yang kedua Bapak Prof Adi Maulana, ini saya
mengamati bahwa dulu sebelum gempa yang paling hebat itu di Aceh itu, saya lihat pengetahuan tentang bencana ini kelihatannya sangat kurang ya. Saya waktu itu hanya berpikir kalau gempa itu fenomena biasa. Tapi begitu Aceh muncul kemudian ilmu-ilmu yang tadi disebut lempengan-lempengan itu, lalu naiklah ini literasi. Saya ingin bertanya Bapak Prof. Adi, apakah grafik pengetahuan atau literasi bencana ini kita bergerak ke arah yang lebih baik? Karena sekarang ini saya membaca dan mempercayai ilmuwan-ilmuwan seperti Prof. Adi bahwa kita ini harus waspada karena tadi di bawah tanah ini ada lempengan, ada megatrust yang sewaktu-waktu akan meledak. Saya dengan Kak Pahir dulu waktu mendiskusikan tema ini dengan Opu Mangara, memang kita berpikir begitu bahwa ternyata kita ini tinggal menunggu waktu, kapan lagi gempa ini, kapan lagi gempa. Jadi memang literasi soal ini menjadi hal yang sangat urgen bagi kita. Dan tadi Bapak-bapak di bidang geologi ini memang kan mesti berpikir keras soal ini. Di atas ada El Nino, artinya ada bencana juga di atas. Di bawah atas kita hidup di tengah dua potensi bencana begitu. Nah, apakah kita sebagai bangsa tadi kebijakan polisi-polisi kita ini apakah ada afirmatif yang serius atau tidak? Ini yang saya ingin minta pandangan Prof. Adi Maulana, atau kalau disebut oleh Opu Mangara tadi, apa kita ini menganggap biasa begitu? Kebijakan-kebijakan kita belum betul-betul menyasar secara serius terhadap ancaman bencana atas dan bawah ini. Terima kasih Bapak Prof. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa kalau Pak Prof yang bertanya memang kelasnya beda. Satu lagi sebelum kita beri, oh ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi setelah dua narasumber kita, istilahnya sudah ahli-ahlinya masalah bencana, dan mudah-mudahan kita ada pencerahan di pagi hari ini. Jadi menyangkut masalah bencana, Pak, sudah diatur dalam surat Al-Ankabut ayat 37 sampai seterusnya. Jadi kita mau dalami itu, ya kita bukalah Quran. Ya antara bencana dan apa namanya ini, antara bencana dengan dampak alam ini, menyangkut masalah itu sudah teratur dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita menunggu saja seperti yang diungkapkan, tinggal menunggu waktu saja. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana menanggulanginya bencana-bencana apa yang sudah para ahli ilmu ekologi dan lain-lain, bagaimana bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa seperti Jepang kemarin waktu saya ikut penelitian itu matahari mana bumi itu di apa namanya ini Mawang, dia 4 jam 7 2 menit bumi itu apa namanya menyatu dengan bulan, gerhana matahari yang terjadi waktu itu. Jadi itulah seperti belum ada ahli kita di Indonesia yang bisa menentukan begitu. Jam 7 2 menit gerhana matahari terjadi. Bumi dan bulan itu baku sebenarnya bukan baku makan, cuma apa namanya ini? Apa nama istilahnya itu? Baku tutup antara bumi dan alam. Jadi sehingga itulah saya sarankan kepada Bapak-bapak Prof yang sudah menggali ilmu tentang alam ini dan bencana dan bumi, bencana bumi dan apa nama ini dan alam ini harus kita gali seluas-luasnya. Terima kasih. Oh, Pak Ustaz ya. Pak Imam, wah ini
Pasti ayat lagi. Enggak ada masalah, Pak. Kita pentu pendengaran di sini. Silakan. Cuman waktunya Iya, terbatas, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini bahwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan juga masalah tentang bencana ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof tentang ayatnya bahwa ini akibat tangan-tangan manusia. Tapi secara hakikat adalah semua kuasa Allah. Itu kita perlu. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi? Ini kan sudah sunnatullah, sudah kehendak Allah semua. Menurut saya yang pemikiran awam ini, oleh karena sudah banyak hamba Allah yang tidak ingat kepada Allah. Satu. Jadi artinya ini bencana ini sudah jelas. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa akan terjadi. Nah, akan terjadi. Hanya apa yang kita persiapkan untuk menghadapi ini. Tidak ada kuasa kita untuk mengelak. Nah, seperti ini tadi pertanyaannya. Itu bencana bisa mematikan? Tidak. Ajal yang mematikan, betul. Karena ada yang di dalam gedung tidak mati juga. Nah, itu kok dikembalikan. Jadi menurut saya, Tabe, Prof semua, pemikiran awan ini. Jadi jangankan bilang bencana, dalam rumah tangga saja, seorang hamba suami istri tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah yang maha memberi kepada kita, itu akan terjadi. Akan terjadi. Jadi sumbernya sebenarnya sedikit sekali. Karena kita sudah lupa kepada Allah yang sebagai pencipta alam ini. Kalau saya, Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin sarankan, oleh karena itu mari kita memurnikan kalimat la ilaha illallah di sini. Menafikan segala sesuatu kecuali Allah. Bahwa kita berilmu karena Allah yang memberikan ilmu. Oleh karena itu, kita dapat jabatan karena Allah memberikan jabatan. Sehingga kita tidak bila sombong dan takabur dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Itu saja saran saya. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita terhindar dari bahaya ini. Karena kita tidak punya kemampuan kecuali Allah yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah indahnya ngobras, mempertemukan cara pandang ya. Jadi enak kita ya. Saya punya anak itu cara pandangnya begini. Seperti tadi, Pak. Kok Israel yang kita sebagai Zionis itu jarang ditimpa bencana? Yang kedua, kenapa itu orang-orang seperti di Cina, Soviet kaya-kaya semua? Ya, kaya-kaya semua. Kita ini susah. Ini kan cara pandang anak muda sekarang. Nah, ini Pak Prof yang akan menjawab itu semua. Kenapa itu anak-anak muda sekarang cara pandangnya udah begitu deh. Silakan, Pak. Bencana cara pandang tuh, Pak. Ayo. Ini susah ini karena guru semua yang berkomentar. Ya, Ya, itu. ya. Dan ini kualitasnya hebat. Ini tapi yang terakhir ini Pak Imam, itulah mohon maaf yang saya coba suarakan. Tetap tadi rumus-rumus prediksinya Pak Prof. Tetap itu menjadi peringatan. Tetapi Prof mohon maaf, saya sekarang suarakan semua rumus-rumus eksakt yang dirumuskan oleh orang lain. Terkadang kita lebih bangga daripada kekuatan kita sebenarnya. Tambah faktor X. Faktor X itulah yang saya istilahkan suprarasional. Saya bilang tidak ada yang irasional. Yang ada adalah suprarasional. Itulah kekuatan malaikat, kekuatan Tuhan. Mohon maaf, saya ini orang pertanian. Bagaimana mengeliminir datanya tikus menyerang? Tetap saya ajarkan, atur pola tanam. Tanam tanaman varietas yang tahan hama, tetapi jangan lupa, dekati siapa yang mendatangkan. Ini bukan argumentasi kosong. Ayat mengatakan tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang izinkan. Tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang izinkan. Jadi saya bilang, atur pola tanam, pilih varietas ini, menanam bulan sekian, tetapi jangan lupa. Saya sudah punya beberapa data. Habis satu hamparan, ada 1-2 orang tidak habis. Daleknya minandre. Ini pesan orang tua kita dulu. Jangan daleknya itu nasa nandre. Ditanya, kenapa? Apa yang kita lakukan? Tidak, kalau sudah panen kasih keluar sakatnya. Masih mau dibantah bahwa ada hubungannya sakat dengan datanya tikus. Ini semua orang barat mengatakan ada hubungannya kebetulan.
Mohon maaf Prof, inilah yang kita coba apa namanya? Kita yang mempengaruhi barat. Jadi saya sekarang istilahkan mari kita bungkus ulang. Tadi ilmunya Pak Prof. Kita bungkus ulang dengan 2 referensi. Referensi ilahi dan referensi kearifan lokal. Lahirlah geologi spesifik, lahirlah pertanyaan spesifik. Coba kita dulu. Maka de lontarae, nareko makan retangawi balawe, faresa alen fanrita. Nareko makan rewiringi balawe, fareta alen toma perintah. Maka mage boleh kecapu nih. Faresa manang ya leta. Dan selalu terpola pikiran kita karena hanya saja rasional empirik itulah yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Jadi tambah sekarang hubungan sebab akibat, rasional empiris dan suprarasional empiris. Itulah tadi terbangun dengan itu terjadi. Tetapi tidak boleh juga kita nekat. Karena sudah ada informasinya Pak Prof, di situ lempeng. Tapi saya katakan begini, bagaimanapun lempengnya kalau tidak diizinkan. Tetapi itu adalah peringatan. Inilah yang akan kita bangun. Bangun ini sudah 400 tahun ini terdikotomi pemikiran kita. Ya, sama tadi sekarang ke era rasional. Kalau tanya kita tadi itu, satu jawabanku saya Pak Pandi. Segala sesuatu yang terjadi adalah ujian bagi di mana kejadian itu terjadi dan ujian bagi kita untuk menyikapi itu. Dalam ranah tasawuf hati-hati. Jangan kita menyentuh berprasangka tidak baik terhadap Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih itu? Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Sama dengan kalau katanya kita sudah bertobat, kemudian selalu kita, kenapa tidak diterima tobatku? Hati-hati. Jangan sampai kita menuduh Tuhan tidak maha menerima tobat. Jadi janganlah selalu kita dihantui dengan masa lalu ketika kita sudah serahkan kepada Allah. Tadi apa yang disampaikan Pak Guru saya yang pertama, itulah saya suarakan Prof. Ada 3 jalur untuk menuju puncak perjalanan spiritual. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan kemanusiaan tadi yang diurai menjadi 3, dan jangan lupa harmonilah dengan alam. Terluhi Pak Deceng. Dan tidak ada yang bantah ini. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minas tambah aku cek di wahablum minal alamin. Saya sampaikan di depan guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar tidak nabantah ji. Ada lagi saya sampaikan Pak Prof. Perilaku rahmatan lil alamin bisa terwujud ketika kesadaran kuantum, kesadaran energi al-hadi di dalam pikiran kita. Karena kita ini satu kesatuan secara kuantum dan itu sudah ditemukan, bahkan diberikan nama particle God, partikel Tuhan yang dibahasakan oleh orang lain yang menyatukan kita ini. Satu kesatuan kita Pak secara energial. Hargai tanaman, hargai air. Karena kita kesatuan dengan itu. Jadi saya kira itu mungkin jadi tadi itu apa yang terjadi tadi pertanyaan-pertanyaan kita dari anak kita itu jawabannya sebenarnya. Itu ujian bagi kita untuk menyikapi. Menang Prabowo itu kita diuji. Saya bilang tidak ada yang terjadi. Maka apa mengatakan bahwa ada saya suka sentilan-sentilan beliau ini kan. Jadi kan kita caranya bagaimana itu harus masuk ke ranah itu juga memang ya. Ada itu kenapa dia menang? Karena sekarang mohon maaf, tanya ke orang ketua kita, sudah mulai dikenal sekarang Soeharto. Maaf, ada keterlibatannya itu yang tidak diprediksi oleh politikus itu. Keterlibatannya. Tidak ada yang terjadi. Nah, seorang ahli sufi mengatakan pernah ditegur oleh muridnya. Satu di doanya. Nilai doanya itu sama perintahnya. Ditanya, kenapa bukan diri kita? Kenapa bukan keluarga? Katanya, kalau pemerintah saya doakan dan diterima doa saya itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan kita beda selalu masih. Saya kira itu Prof jadi pesan saya. Mari kita bungkus tadi rumus-rumus yang kita buat. Saya usulkan sekarang tambah faktor X. Karena kita harus yakin bahwa ada faktor suprarasional yang menentukan hubungan sebab akibat. Ya, namanya alam. Ya, jadi ada yang mengatakan begini, itu bencana, Pak Andi. Bencana itu reaksi alam akibat aksinya manusia. Aksi reaksi. Dan di situ masih ada rahman kasih sayangnya Allah. Karena bergeraknya bumi akan membentuk keseimbangan baru untuk bagaimana supaya kehidupan masih tetap berlanjut. Karena kalau dia tidak bergerak karena diangkat itu gunungnya Tonasa, dikasih pindah menjadi jalan. Kalau dia tidak membuat satu gerakan baru, menyusun keseimbangan baru, sudah. Muncul semua tadi yang mega-mega itu. Yakin hadis mengatakan, saya tidak tumpahkan bencanaku karena masih ada ulama yang bersikir, masih ada ini ilmuwan juga berteriak. Saya kira itu Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk beliau ya. Kita harus living in the harmony ya. Dengan alam, dengan manusia, terutama dengan Tuhan kita. Baik, silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Andi. Ya,
Saya mau kembali disclaimer. Memang saya sudah tahu pasti ujungnya begini. Karena saya sudah ratusan kali diundang, Iya. terutama dengan ulama. Tapi saya sangat sangat suka itu. Karena ini ada dialog ya, ada kemudian katakanlah mungkin ruang-ruang untuk kita saling mengisi begitu. Jadi barangkali mungkin saya ke Pak Ustaz sangat sangat setuju Pak. Iya. Makanya saya selalu mengatakan di awal itu ini kayaknya agak sensitif ya. Tapi saya berusaha untuk karena kalau misalnya agak vulgar itu mungkin bisa sampai 2 hari 2 malam. Saya sering diundang Pak. Iya. Cuma memang eh, saya selalu kalau yang referensi saya itu selalu Iqra. Gitu. Ya, jadi karena di Al-Quran ketika saya coba dalami, saya bukan anak ustaz sebenarnya, Prof. Cuma saya besar di pesantren juga begitu kan. Nah, saya melihat bahwa segala fenomena alam itu sudah diatur di Al-Quran. Gitu. Makanya ada pernyataan saya yang sebenarnya agak kontroversi, tetapi banyak yang setuju. Saya bilang begini, manusia itu diciptakan mau ada bencana kayak mau ada tidak, kita memang harus taat kepada Allah. Gitu. Ya, jangan berarti karena kita takut makanya kita sholat terus karena kita takut nanti ada bencana ini. Nah, itu jawaban saya ketika kontemplasi pencarian begitu, ketika berhadapan dengan bencana. Yang kedua, memang kalau misalnya kita kaji ya, terutama untuk fenomena-fenomena alam, itu kelihatan agak beda dengan konsep yang mengatakan bahwa ini memang sudah siapapun juga itu akan ditakdirkan begitu ya. Makanya saya katakan begini, saya cerita sedikit saja. Saya pernah satu kali diundang karena saya orang geologi, banyak sekali aktivis lingkungan, Pak. Saya dikatakan begini, Prof. Kerusakan lingkungan itu terjadi karena orang-orang geologi, orang tambang, ya kan? Ya saya bilang ya benar, karena mereka yang tambang itu orang-orang tambang, orang geologi. Saya bilang begini, Bapak Ibu bisa enggak diangkat HP-nya? Berapa? Banyak begini, Pak. Diangkat semua HP-nya, ada yang 2. Kemudian laptopnya juga diangkat. Saya bilang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pakai laptop, tidak pakai itu, tidak ada tambang, Bu. Iya, kitalah yang kemudian menyebabkan orang tambang itu mati-matian untuk menambang. Karena kita punya HP. Ini HP kan tambang semua, Bapak Ibu. Baterainya, nikelnya. Sekarang kalau kita tutup tambang, ya mari kita sama-sama berjanji, kita tidak usah pakai ini HP. Gitu. Itu logika saya gitu kan. Ya, itu kan karena kita mau untuk kemudian hidup kita ini mudah. Di Mangaraya. Kabel-kabel itu kan tembaga semua. Apalagi orang Makassar kalau mau dilamar Bapak Ibu. Itu kan harus pakai emas. Tidak mau dia dikasih ya karet. Nah, itu kan ditambang, harus ditambang. Tidak mungkin dia keluar sendiri gitu kan. Nah, makanya itulah yang saya bilang bahwa begitu sempurnanya itu Al-Qur'an ya, kita disuruh untuk menyeimbangkan. Boleh you tambang. Karena dalam Al-Qur'an itu ada ayat Al-Hadid, itu besi. Itu saya punya rekaman itu ayat-ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan tambang, yang ada hubungannya dengan geologi, material apa dan sebagainya. Itu semua. Dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kita memang yang harus memanfaatkan itu semua. Itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita dan sebagainya. Kita enak dulu pergi ke tanah suci, pakai dulu kapal laut. Itu dari besi semua. Kalau tidak ditambang, kita mau berenang. Ya, itu logika. Artinya saya mencoba karena saya dari kampus, saya harus mengajarkan dulu anak-anak itu dengan logika. Ya. Karena kalau kita langsung Tuhan, selesai masalah. Iya, begitu. Makanya kan anak-anak ini kan ada berproses berpikir. Tidak bisa kita langsung ajarkan dia tasawuf. Kita harus ajarkan dia logikanya dulu apa semua baru kemudian agama itu kemudian menjadi koridor supaya dia tidak liar begitu ya. Nah, itu yang saya bilang begitu sehingga tidak ada sedikit pun perbedaan antara konsep Al-Qur'an itu dengan ilmu pengetahuan bagi saya. Tidak ada sedikit pun. Bahkan Al-Qur'an itu merangsang untuk kemudian ditemukan hal-hal yang baru. Begitu.
Ya, makanya kami dari geologi menjawab juga Prof. Mustari, ada ndak afirmasi, ya. Pertama, kita memang harus terutama untuk di Indonesia, kita harus mengakui penelitian kita itu masih sangat-sangat rendah sekali, masih sangat kurang. Contohnya di Sulawesi saja ada satu patahan, tadi saya sudah cerita, patahan Walanai namanya. Patahan Walanai ini Bapak Ibu memanjat dari Pindrang. Pindrang itu membelah sampai kemudian di Sinjai, dia keluar di Bulukumba dan sampai dengan di Selayar. Ada 1,7 juta orang di situ, tinggal di jalurnya itu. Makanya saya tuh ngeri-ngeri sedap kalau diundang untuk bicara. Karena pasti orang langsung khawatir gitu kan. Tapi kan saya juga harus memberitahu gitu. Nah, jadi waktu saya diminta itu untuk mengkaji, saya bilang begini, Bapak Ibu tenang saja. Kalau kita bukan ajal ndak mati, Ji. Terpas ayat itu, Pak Ustaz, ya kan? Supaya tenang ini orang. Nah, makanya saya bilang begini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Prof. Mustari, memang di kita literasinya sekali lagi kurang. Makanya saya pernah diundang, saya bilang begini, itu KPU, kalau misalnya ada debat, ya kan, tanya juga itu tentang pengetahuan bencananya ini kandidat. Dia mengerti tidak potensi bencana yang terjadi di daerah yang akan dia pimpin. Jangan sampai dia tidak tahu. Nah, ketika dia tidak tahu, DPRD juga tidak tahu, ada orang yang mengatakan bahwa rencana tata ruang wilayah di sini tidak boleh ada pemukiman karena di sini zona banjir, di sini zona gempa, di sini gunung api dan sebagainya. Tapi karena ini tidak tahu, kita tetap di situ saja pemukiman karena di situ bagus dan sebagainya. Nah, itu karena literasi yang kurang, Prof. Sekali lagi literasi yang kurang. Bahkan dari pimpinan kita itu masih sangat kurang sekali. Makanya sekarang kita punya yang disebut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak Ibu tahu tidak? BNPB itu baru dibentuk tahun 2007. Seandainya tidak ada tsunami Aceh, BNPB itu tidak akan ada. BPBD itu tidak akan ada kalau tidak ada tsunami Aceh. Betul. Aturan tentang bencana alam di Indonesia tidak akan ada kalau tidak ada tsunami Aceh. Jadi Tuhan itu memberikan tsunami Aceh teguran juga. Supaya sadar kau hidup itu di daerah dengan 129 gunung api aktif, paling banyak di dunia, sepertiga gunung api aktif di dunia itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang kita itu ring of fire namanya, cincin api. Nah, makanya itu sunatullah, itu sudah sunatullah karena lempeng itu. Karena kan nanti terjadi kiamat dunia ini ketika lempeng itu sudah energinya dia sudah tidak bisa lepas lagi. Makanya dia bertabrakan apa dan sebagainya. Itu sunatullah dan itu adalah dalam Al-Qur'an. Kenapa ada gunung api? Karena itu sebagai pasak. Dalam Al-Qur'an sudah jelas Bapak Ibu. Kujadikan pasak-pasak itu supaya dia tidak terlalu liar. Karena kalau tidak ada gunung api, dia langsung menyerobot terus. Gunung api itu ada karena dia yang tahan supaya dia tidak hancur. Gitu. Jadi gunung-gunung api apa dan sebagainya. Itu lengkap Pak dalam Al-Qur'an. Makanya nah, tapi kalau berdebat gini tiba-tiba ada yang bilang ini semua karena Tuhan, selesai masalah. Ya, itu maksud saya. Nah, ini justru kita berdebat begini supaya semakin kecintaan kita pada Al-Qur'an itu semakin tinggi. Anak-anak itu juga mengatakan, "Oh, ternyata Al-Qur'an ini bukan bukunya ustaz." Ya, saya selalu cerita begitu sama anak-anak. Saya bilang, "Coba kau buka di dalam Al-Qur'an, ada cerita di situ." Oh, dia buka, ya kan? Oh, iya tahu Adik. Nah, kalau kita ceritakan begini, anak milenial itu, Pak Andi, kalau diceramai Bapak Ibu, pasti dia bilang, Al-Qur'an itu bukunya ustaz. Itu kan buku tak. Tapi kalau dia dekati dia dengan katakanlah mungkin hal-hal yang menarik ya, dia akan buka itu. Dia akan buka, dia bilang, "Oh, ini ceritanya tadi itu, apa itu ya tentang gunung-gunung bagaimana jalan, pasak-pasak itu supaya ini tidak liar, tidak hancur." Akhirnya ya, tapi tentu saja tetap ketetapan Allah. Kalau ada anak-anak yang memang kutu, ya pasti dia apapun juga. Nah, makanya kita berdoa sebagai orang tua supaya anak-anak ini dibuka pikirannya, dia kemudian banyak belajar begitu. Sekali lagi Prof. Mustari literasi. Literasi kita yang sangat kurang sehingga menyebabkan bicara bencana ya begini modelnya, gitu kan? Banyak pro dan kontra apa dan sebagainya. Tapi itu bagus. Itu adalah sebuah proses. Itu adalah sebuah proses menuju kepada sesuai dengan tema kita pada hari ini, ya, mencapai sebuah komunitas, ya, sebuah masyarakat yang tangguh akan bencana. Ya, karena kitalah yang kemudian harus hidup dengan harmoni. Saya suka tadi Pak Andi Mangara tadi living in harmony. Jadi saya sepakat Prof. Mir,
Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin. Saya sepakat itu. Karena alam itu kan geologi. Jadi justru kita harus mengenali ini alam seperti apa dan sebagainya. Beruntung kita di Makassar ya, kita jauh dari patahan ya. Tapi saudara-saudara kita yang di selatan Jawa ya, itu hampir tiap hari itu pasti boleh dikatakan terancam begitu. Kenapa? Karena ketika kemudian Palung Jawa itu bergerak, kemudian Megatrust itu kemudian akan aktif, Majapahit, beberapa kerajaan-kerajaan besar itu sudah terbukti secara ilmiah itu hancur karena bencana alam. Ya, tsunami apa dan sebagainya. Kebetulan itu ada juga saya pernah mengkaji bencana Al-Qur'an dengan sejarah, antropologi. Bagaimana kerajaan-kerajaan besar ya, bagaimana itu ada 2 kerajaan besar itu ketika Gunung Rinjani meletus, itu hilang semua di situ. Bukti-buktinya apa dan sebagainya. Ini sekarang saya lagi meneliti tentang bagaimana Danau Matano. Danau Matano itu adalah danau yang paling dalam di dunia Bapak Ibu. Itu 700 meter kedalamannya. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Beberapa bulan yang lalu itu dosen Unhas dengan rombongan KKN itu kapalnya terbalik di Danau Matano. Di situ saya yang paling stres. Kenapa? Karena saya tahu itu dalamnya 700 meter. Bayangkan danau dalamnya 700 meter. Karena itu di situ terbelah itu bumi sampai dengan 700 meter. Kemudian terbelah, kemudian terisi oleh air. Makanya kenapa banyak nikel? Karena nikel itu harusnya ada di dasar samudra. Ya. Jadi nikel itu adalah lempeng penyusun lantai samudra. Ada di atas gunung. Berarti itu tabrakan lempengnya luar biasa. Kuasa Allah kita tidak hidup di masa itu. Bayangkan kalau kita hidup di masa itu, di mana kita lihat itu lempeng-lempeng begini, kita tidak hidup di masa dinosaurus ada. Yang namanya Jurassic. Makanya ada film Jurassic Park, 135 juta tahun yang lalu sampai dengan 213 juta tahun yang lalu. Kita belum ada. Bayangkan kalau kita ada di situ, apa yang terjadi? Jadi memang bumi ini didesain oleh Allah untuk kita sekarang. Nah, kita lah yang harus jaga ini bumi supaya dia seimbang, supaya anak cucu kita itu tetap merasakan kehidupan ya. Tambang jangan juga dilarang, tapi harus dikontrol. Karena kalau dia dilarang berarti kita tidak boleh pakai HP hari ini. Ya, karena ini HP baterainya nikel Bapak Ibu. Berapa juta ini HP? Ya kan? Mobil, kemudian kulkas, kemudian AC, itu semua bahan tambang. Dalam Al-Qur'an itu justru kita juga diminta untuk menambang supaya memperbaiki kualitas hidup. Tapi kita harus seimbang. Ya kan? Nah, begitu. Makanya waktu orang lingkungan saya bilang begitu, dia sembunyi ke HP-nya. Ya kan dia melarang. Nggak boleh itu ada tambang. Saya bilang, iya oke, tidak boleh tambang, tapi mulai besok kita jangan pakai HP. Bagaimana? Kalau kita deal di situ, mari kita sama-sama bilang bahwa tambang you stop karena permintaan sudah tidak ada. Ya, barangkali Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin tidak tersampaikan dengan baik karena keterbatasan waktu, tetapi pada intinya yang ingin saya katakan bahwa berbicara tentang bencana, Al-Qur'an itu sudah betul-betul menjelaskan ratusan tahun yang lalu, teori-teori yang ditemukan sekarang ini itu sebenarnya sumbernya dari Al-Qur'an semua. Teori tektonik lempeng itu yang temukan itu orang Jerman, dia baca Al-Qur'an. Bayangkan, dia baca Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah menjelaskan ada lempeng-lempeng, belum ada orang Islam sendiri yang disuruh ikra, belum ada yang memikirkan itu, mereka sudah mikir karena mereka ikra. Makanya kita harus ikra semua Bapak Ibu. Kita harus tingkatkan kita punya literasi, kita harus tingkatkan kita punya pemahaman dan lain sebagainya. Dan saya setuju hikmah dimanapun, hikmah itu adalah barang paling berharga bagi Muslim, dimanapun dia berada, maka kita harus mengambilnya. Terima kasih Pak Dimangara, barangkali itu jawaban kami. Tepuk tangan untuk beliau, luar biasa ya. Jadi di acara Ngobras Al-Markas ini bertemunya sains dan agama, dan saya kira akur ya. Kita akur ya. Dan oke, Pak, ini oke baik. Selamat datang Pak Heru, terima kasih sudah menikmati Pak Heru Darul Rahim ya. Senang dengan beliau datang, mudah-mudahan pertemuan berikut selalu hadir. Ini tempatnya indah Pak, enak ya, baru ya. Oke baik, mohon diberi kesempatan kepada ini bukan bertanya, statement singkat ya.
Ada juga seperti ya. Penguatan apa yang kita bicarakan pada hari ini berlandaskan satu hadis Rasulullah, hadis sahih. Saya sebagai orang pendidikan selalu alimu auladakum ala salasi hisalin. Hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa tilawatil Quran. Kenapa 3 ini tekankan? Ya. Didikkanlah kepada anak 3 hal. Yaitu pertama, bagaimana dia memahami Nabi. Pemahaman Nabi itu ibaratnya pada akhlak. Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi itu adalah sumber akhlak. Yang kedua, wa ahli baitihi. Hubungan antara warga dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran. Ini sebenarnya yang terpenting walaupun disebutkan pada ketiga. Lalu Al-Quran mengatakan, ma parratna fil kitabi min syai'in. Ini singkat. Tapi penekanan Allah, tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan di dalam Al-Quran itu. Dari yang sekecil-kecilnya kepada yang sebesar-besarnya. Karena itu Al-Quran harus menjadi referensi kita yang utama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada 1-2 catatan dari Pak Prof. Mir Alam dan hadirin sekalian. Kita sudah sepakat bahwa ini tata kelola Ngobras ini ada timnya. Jadi nanti terakhir ini Pak Pahit Halim akan menyampaikan catatan-catatan agar kita pulang ada yang masuk di kepala kita untuk referensi kita ya. Ini persoalan tata kelola ini Pak. Kata Pak dia. Silakan Pak. Jadi hanya ini penekanan sepakat Prof, bahwa Al-Quran harus hadir sebagai referensi utama dari seluruh bidang ilmu. Mari kita hadirkan Al-Quran bukan hanya miliknya Ustaz, tetapi ini adalah milik kita semua. Saya temukan Prof, kata Quran itu 70 kali diulang. Dan sakar kata dengan ikra itu 80 kali. Saya tidak tahu apa kebetulan ini. Kata fasad itu 50 kali, bencana juga 50 kali. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang kita temukan. Satu yang saya pesankan mengenai tadi, kan ini kan sudah terjawab. Bagaimana integrasi keilmuan kita, antara ilmunya tadi Prof dengan bagaimana ada faktor X-nya tadi. Jadi ilmu yang mendasari pemikiran kita, yang mengantar kita Profesor Doktor, tangga menuju pada bagaimana kita mengkaji kebenaran spiritual atau kesadaran spiritual. Energinya lempeng Prof, kalau kita masuk ke ranah kuantum, itu satu kesatuan dengan energi jiwa kita. Nah inilah mungkin yang bisa mencegah ketika frekuensi energi yang ada pada umat, dia bisa menyatu di sana, dia masih akan tercegah untuk bergeraknya lempeng itu. Itulah mungkin pandangan-pandangan yang masih susah diterima oleh Barat. Karena katanya di mana hubungan? Karena hubungannya dia hanya rasional empiris, kita harus mempengaruhi Barat. Fenomena banjir tidak bisa lagi kita hindari. Bagaimana solusinya ya? Harus kita balik menjadi potensi. Nggak bisa hindari, ratusan tahun akan begini terus. El Nino, La Nina. Selalu itu. Nah, lebih banyak musibah banjir. Pemerintah mudah-mudahan bisa memanfaatkan sebagai potensi, karena itu bisa ditampung untuk menjadi persiapan untuk. Itu yang biasa kita suarakan, sising embung. Jadi di gunung itu membuat suatu tampungan, manfaatkan itu suatu saat pada saat datang El Nino, itu bisa dimanfaatkan oleh petani. Saya kira hanya itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa sepakat bahwa Al-Quran adalah referensi utama. Ini mungkin saya Pak Andi sekarang diklaim guru besar apa itu? Saya kemarin diundang di UGM berbicara tentang keadilan. Saya menolak Pak. Kok saya ini orang pertanian Pak? Background saya nggak ada. Jadi saya duduk bersama ahli tata negara, kemudian ahli pendidikan. Apa rahasianya? Usapa mana kurangnya? Saya temukan ada 2 kosakata, al-qis dengan al-adal. 14 itu. Itu yang saya bicarakan. Begini juga ahli hukum tata negara. Ini rahasia Pak. Saya ini orang belajar ini. Kalau kita berargumentasi berdasarkan Quran, saya belum pernah dapat bantahan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang beliau terlambat menjadi anggota hakim MK ya. Mungkin tidak ada keputusan kontroversial kalau beliau ada. Ya, betul. Sekarang saatnya kita mendengarkan catatan-catatan dari Pak Pahit Halim. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian.
Saya kira ini edisi ke-7, Prof. Ya. Dan diharapkan ini akan berkelanjutan terus-menerus setiap hari Sabtu Minggu. Dan insya Allah semua hasil tentang diskusi kita ini, intisarinya itu akan kita serahkan kepada negara. Dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, agar supaya nanti dampak tentang manfaat ini bisa lebih meluas. Nah itulah kira-kira yang akan kami ramu selanjutnya. Nah untuk edisi kali ini saya kira catatan-catatan kecil kita yang pertama adalah alam itu memang dipandang manusia dari dua hal. Bahwa alam akan dieksploitasi karena memang alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Itu satu. Tetapi eksploitasi yang tidak terbatas dan ugal-ugalan, pada gilirannya berlakulah itu surah Ar-Rum. Sebahagian perbuatanmu akan kami jadikan bencana untuk kamu rasakan. Oleh karena itu Walhi kemarin mencatat bahwa akibat bencana penambangan liar di Indonesia, setelah dihitung anggarannya Pak Prof, ternyata itu jauh lebih besar biaya pemulihan alam daripada hasil tambang yang dicapai. Dan itu JK membenarkan Walhi ini sebagai salah satu lembaga yang sangat kritis terhadap urusan-urusan tambang. Itu satu. Yang kedua, alam juga ini harus disikapi bahwa memang ada namanya kebenaran-kebenaran mutlak yang tidak bisa didiskusikan. Tadi kita sudah bicarakan semua. Yang kita diskusikan ini adalah memang kebenaran-kebenaran relatif yang masih bisa kita olah, kemudian menghindar daripada akibat daripada bencana itu. Dan saya kira inilah yang dikatakan tadi kedua narasumber kita, alam memang ada waktu dia akan memperbaiki dirinya. Dan tidak ada intervensi siapapun yang bisa terlibat di situ. Karena itu memang sunnatullah, kehendak Allah. Akan tetapi manusia yang diberikan akal sehat, maka dia diberikan ilmu, diberikan akal sehat agar supaya dia beradaptasi dengan situasi itu. Tadi juga dijelaskan. Jangan bermukim di situ kalau sudah tahu bahwa di situ adalah sumber bencana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memang usaha-usaha literasi bencana harus dioptimalkan kepada semua kelompok-kelompok masyarakat kita. Tentu terutama sekali para generasi milenial yang kemudian akan menjadi penguasa tunggal terhadap bangsa dan negara ini di masa datang. Ya, oleh karena itu ada 3 hal yang perlu dioptimalkan literasinya. Yang pertama adalah itu tadi, bagaimana memahami kondisi alam yang oleh Pak Prof tadi ya, literasi itu, definisi sampai seterusnya. Yang kedua saya kira juga penting untuk literasi tentang bencana sosial. Bencana bukan cuma alam, bencana sosial juga ada. Bagaimana mencoba kemudian meredam konflik-konflik sosial baik yang berbau agama maupun berbau etnis. Ya, ini juga penting. Karena ini juga adalah merupakan sebuah bencana sosial yang terkadang terjadi dan kita semua bisa menjadi korban. Lalu yang ketiga juga adalah ada bencana non-fisik. Tadi sudah dijelaskan. Antara lain adalah mengenai penyakit-penyakit yang tidak terlihat oleh kasat mata. Akan tetapi nyata adanya, katakanlah COVID-19 kemarin. Ini juga perlu untuk diliterasi agar supaya manusia mampu mengadaptasi diri tentang itu. Catatan berikutnya adalah juga kita diingatkan bahwa kearifan lokal, terutama dalam konteks hubungan dengan alam, itu tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu masih sangat prinsip untuk kemudian mendekati menggunakan pendekatan-pendekatan tadi itu Prof ya. Ini masih tidak boleh diabaikan karena itu adalah kearifan lokal yang memang turun-temurun dan terbukti adanya bahwa memang benar. Terakhir, di dalam negara kita ini setelah reformasi Bapak Ibu, itu perubahan pengelolaan informasi publik berubah Pak. Dulu semua informasi adalah tertutup kecuali sedikit saja yang dibuka. Sekarang ini semua informasi harus dibuka kecuali sedikit saja yang perlu ditutup. Nah dalam konteks pengelolaan informasi yang sifatnya berkala, artinya negara berkewajiban mengeluarkan secara berkala. Ada juga yang namanya informasi yang bersifat tersedia setiap saat. Dan yang ketiga yang paling utama adalah ada yang namanya informasi bersifat serta-merta. Apa itu? Termasuk bencana alam, bencana sosial, dan juga bencana non-fisik. Serta-merta dalam arti harus disampaikan oleh siapapun yang menguasai informasi itu, diminta atau tidak diminta. Karena kualitas informasi yang tertinggi derajatnya adalah informasi yang bersifat serta-merta itu berkaitan dengan bencana. Mengapa? Karena bencana selalu mengundang korban jiwa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa catatan kritisnya. Jangan lupa beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi masuk itu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa aja, Bro. Oh, Mandi. Kapan-kapan. Iya. Saya suka bajunya ini. Nanti kita Insya Allah akan ada seri lanjutan. Mana? Ya, ini enak diskusi kita ya. Makanya saya Betul, datang. betul ya. Ya. Bro, harus menyatu dengan